Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dan akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar dan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian firman Tuhan. Nah, topik hari ini Bapak Ibu adalah hal yang menarik, mengatakan takut akan Allah senantiasa. Saudaraku, sebagian orang ada memiliki dan mengucapkan kata yang membanggakan hati mereka. Ucapan mereka yaitu sungguh enak melakukan dosa katanya. Loh, apa maksud dan tujuan dari perkataan itu? Mengapa? Karena sangat enak mencuri jikalau tidak kedapatan perbuatan mencurinya. Dan alangkah enak sekali mencuri milik orang lain dan tidak capek-capek untuk bekerja, bukan? Nah, itulah ucapan mereka yang pertama. Dan ada juga mengatakan sungguh enak berdusta untuk menghindari hukuman. Nah, jadi apapun dilakukan bohong, berdusta supaya menghindari hukuman yang akan datang kepadanya. Jadi menyelamatkan untuk sesaat. Dan manusia tidak lagi takut untuk korupsi, ya, tidak takut lagi untuk korupsi, karena ya akan ada payung hukum yang akan dijual dibeli di dalam kehidupan manusia ini. Dan tidak takut lagi menindas orang lemah, ya. Mengapa? Karena enaknya perkataan dan tindakan yang jahat ini, ya, karena mereka selalu lepas dari sentuhan hukum, ya, dan mereka mengandalkan sifat, karakter, perbuatan kedagingan mereka. Akhirnya seperti itulah ucapan mereka. Enak sekali, nikmat sekali melakukan mencuri, berdusta, menindas, ya, dan ragam-ragam tindak kejahatan yang sangat dilanggar, ya, firman Tuhan. Dan Tuhan sangat marah dengan perbuatan-perbuatan demikian. Bahkan ada juga yang cemburu dengan kesuksesan dan kejayaan atau kekayaan seseorang, ya. Cemburu, mengapa dia semakin sukses? Mengapa dia semakin kaya ya? Loh, mengapa dia berhasil terus ya? Akhirnya dengan rasa cemburu itu, akhirnya dia juga berjuang bagaimana untuk mematahkan, menghancurkan, menumbangkan dari karir seseorang, keberhasilan seseorang, kemakmuran seseorang. Akhirnya dilakukan berbagai cara untuk rasa cemburu tadi, ya. Dan akhirnya ketika sudah mereka mendapatkan hasrat keinginan mereka, lalu mereka bersukacita di dalam hidupnya. Jadi ada juga orang sangat bahagia dengan kejatuhan saudaranya atau teman-temannya. Dan begitu juga perbuatan mencuri, perbuatan berdusta, perbuatan menindas, dan perbuatan yang cemburu seperti itu. Akhirnya mereka bangga dengan dosa-dosa mereka. Seperti lagu Ebit Giade kan, ada juga manusia yang bangga dengan dosa-dosa mereka. Nah, tidak takut lagi kepada Allah, tidak takut lagi kepada hukum Tuhan, tidak takut lagi dengan aturan dan firman Tuhan. Yang mereka lakukan adalah, ya, seperti kata orang, bican mangolo, bican diportibion, ya. Mereka lakukan segala-galanya. Apalagi kalau segala sesuatu perbuatan mereka itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang menilai. Jadi itulah ragam-ragam dari dosa-dosa yang tersembunyi, terselubung, tapi Tuhan tahu. Begitu juga banyak dosa yang transparan, Tuhan tahu, tapi akhirnya mereka bisa selamat dari jerat-jerat hukum tersebut. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah, hati yang takut akan Allah terpatri di dalam hatinya adalah tentang kebenaran pengenalan dirinya di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu, Bapak Ibu, ya, seperti kita,
sudah terpatri di dalam hati kita itu adalah takut akan Allah. Karena kita sudah mengenal dan paham atas dari Tuhan itu sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik penglihatan, ucapan, pendengaran, tindakan, ya, gerak langkah kita, orang beriman itu sudah terpatri di dalam pemahamannya, mindset berpikirnya adalah semua itu adalah Tuhan tahu. Makanya orang yang beriman itu berpikir untuk dia melakukan kejahatan dan dosa-dosa. Karena terpatri itu, dia selalu sadar, siapalah kita ini? Kita debu di hadapan Allah. Siapalah kita ini dibandingkan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Siapalah kita ini sebagai manusia di hadapan Sang Kali, Sang Tuhan kita, Yesus kita, Raja di atas segala raja. Orang-orang yang sudah terpatri dan paham betul tentang kemahakuasaan Allah, makanya selalu kita berhati-hati untuk melakukan segala perbuatan dan tindakan. Selalu lebih banyak berpikir apa yang kita lakukan supaya Tuhan senang, bukan apa yang kita lakukan supaya kita menjauh dari Tuhan. Untuk itulah firman ini, nats ini ingin mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang takut akan Allah. Menjadi manusia yang takut akan Allah kita. Supaya kita tidak sembarangan, tidak asal-asalan, dan kita sembrono di dalam kehidupan kita. 1 senti pun, 1 detik pun waktu yang terjadi di dunia yang Tuhan ciptakan ini, semua Tuhan tahu dan Tuhan kendalikan. Untuk itu, nats ini berbicara supaya kita semua harus takut kepada Tuhan, karena hukumnya jelas. Upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Tapi coba lihat, di sini kita selayaknya iri kepada orang yang takut akan Allah. Mengapa kita harus melihat, mencontoh, meneladani orang yang takut kepada Allah? Karena upah dari orang yang takut akan Allah, yaitu dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah upah dari orang yang takut akan Allah, yang tunduk di dalam firman Tuhan. Dia akan menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan Allah berikan kepada manusia yang percaya, yang takut akan Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudaraku, janganlah kita mencari kenikmatan sesaat di dunia ini, karena semua akan semu dan kita tinggalkan. Tetapi Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, takutlah akan Tuhan, dan rindukanlah kehidupan yang kekal, supaya dengan kita takut akan Allah, kita akan hidup di dalam keseharian kita, di dalam firman Tuhan, dan Tuhan berkenan memberikan berkat-Nya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, tetaplah bersukacita, lakukanlah firman Tuhan, dan takutlah akan Tuhan, supaya kita selamat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima, yang kami pelajari saat ini. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak pembawa terang, dan kami menjadi garam di tengah-tengah dunia. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kami, supaya kami takut melakukan dosa, tetapi kami selalu bersukacita melakukan kehendak-Mu, yaitu firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami. Berkenanlah Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu, memberkati setiap keluarga, dan memberkati bangsa dan negara kami dan dunia sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu tersenyum, tetap excited, semangat, dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu setiap hari.